Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Murni Turmiati, channel Inspiratif. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat semua, seperti kita ketahui saat ini konflik antara Palestina dan Israel semakin memanas. Kekejaman orang-orang Yahudi, orang-orang Israel semakin membabi buta. Meskipun kemarin banyak yang setuju dengan adanya gencatan senjata, tapi memang Israel ini malah semakin membabi buta, bahkan menyerang rumah sakit, salah satunya rumah sakit Indonesia yang ada di sana. Nah, mari kita berdoa semoga Palestina itu diberikan kemenangan dan bisa kembali memperoleh hak-hak tanahnya dan juga hak-hak lainnya yang sudah dirampas oleh Israel. Nah, kali ini saya akan bercerita kembali tentang Bani Israel. Bagaimana Allah sendiri sudah menceritakan berkali-kali tentang sifat-sifat Bani Israel yang Masya Allah, berkali-kali sudah dikasih ujian, sudah dikasih kenikmatan ya. Jadi Bani Israel itu memang benar-benar dikasih kenikmatan yang berlimpah, umat pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak yang mengingkari. Nah, kali ini saya akan bercerita kaum Bani Israel di masa Nabi Musa alaihi salam ya, sampai ya. Itu ketika Allah memberikan makanan dari surga, tapi malah menawar. Bahkan banyak sekali hal-hal yang membuat Allah murka. Akhirnya Bani Israel ini diberi wabah. Penasaran dengan ceritanya? Ikuti terus channel Murni Turmiati, channel Inspiratif. Jangan di skip karena setiap cerita mengandung hikmah yang tentu saja akan memberikan pelajaran untuk kehidupan kita. Pada kisah pembangkangan Bani Israel part 1 kemarin dikisahkan ya, orang-orang Bani Israel ini disambar petir karena permintaan yang melampaui batas, yaitu ingin melihat Allah secara langsung. Peristiwa di sambar petir itu adalah peristiwa dahsyat sehingga layak sekali bila dikatakan itu adalah peristiwa kematian yang dapat menghancurkan kehidupan generasi mereka secara keseluruhan. Namun demikian, Allah masih tetap mencurahkan rahmat-Nya. Sesudah peristiwa disambar petir itu, generasi kaum Bani Israel masih dibangkitkan lagi di dunia ini oleh Allah. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Al-Kisah, setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Tentu bukan perjalanan yang singkat, apalagi kala itu tak ada arah jalan dan rutenya pun didominasi padang pasir. Dengan kekuasaan Allah, bisa saja Allah mempercepat perjalanan mereka. Namun dengan hikmahnya, banyak peristiwa terjadi selama di perjalanan. Apalagi sifat Bani Israel yang suka membangkang pada Musa membuat Allah geram sehingga membuat mereka berputar-putar di padang pasir, tidak sampai juga ke tempat tujuan. Nah, di sini ada kisah Israeliat tentang bagaimana kaum Bani Israel ini bisa berputar-putar di padang pasir, tidak juga sampai ke Palestina. Sebelum sampai pada tanah Palestina, ada kota tertua, yaitu kota Arihah. Kota Arihah ini dihuni oleh orang-orang Amalikoh, di mana orang-orang Amalikoh itu adalah keturunan kaum Ad. Orangnya besar-besar dan pemimpinnya bernama Waj bin Uluk. Di tengah kota Arihah ini
ada seorang alim yang setiap berdoa itu doanya mustajab. Namanya Bal'am ibnu Bauroh. Orang-orang Amalekah ini nyalinya ciut ketika melihat rombongan Nabi Musa dengan jumlah yang begitu banyak. Mereka takut kalau mereka akan diusir dari tanah mereka, kemudian dikuasai oleh orang Bani Israel. Kemudian orang-orang Amalekah ini meminta Bal'am ibnu Bauroh untuk berdoa keburukan tentang Nabi Musa. Tentu saja Bal'am ibnu Bauroh ini tidak mau mendoakan keburukan kepada Nabi Musa karena Nabi Musa ini adalah utusan Allah. Tetapi orang-orang Amalekah ini tidak kurang akal. Mereka memberi banyak harta keduniaan sehingga Bal'am ini pun tergoda. Bal'am tahu jika dengan berdoa tidak dikabulkan, maka kemudian dia pun memberikan siasat kepada orang-orang Amalekah. Bal'am kemudian menyuruh para gadis-gadis yang cantik dari Amalekah untuk pura-pura berdagang ke tenda-tenda pasukan Nabi Musa dan Bani Israel, agar para pemuda dan pasukan dari Bani Israel ini tergoda. Dan dari sekian banyak pasukan itu, ternyata satu ada yang tergoda dan sampai berzina dengan gadis dari Amalekah ini. Lalu kemudian Allah mengazab Bani Israel. Disinilah kita pentingnya ya menghindari zina, karena satu orang yang berzina semua pasukan kena imbasnya, seperti di kisah ini. Jadi Bani Israel ini setiap kali mau menuju ke Palestina itu selalu berputar-putar kembali lagi ke tempat yang sama, kembali lagi ke tempat yang sama. Jadi dibikin kayak bahasa kita itu mungkin keder, keder linglung, muter-muter ke situ terus sampai sehari, 2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun masih seperti itu. Meski diganjar berpuluh tahun tak jua sampai ke Palestina, Bani Israel masih saja mendapat rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seperti firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Karena rahmat itulah mereka tidak pernah merasakan panas terik matahari meski di padang pasir yang menyengat sekalipun. Dan untuk minum, Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Sang Nabi Allah memukulkan tongkatnya ke sebuah batu sehingga mengalirlah 12 mata air. Jumlah mata air tersebut sesuai dengan jumlah kabilah kaumnya. Dengan rahmat Allah tersebut, Bani Israel hidup tenang di sebuah kawasan di padang Saharati. Meskipun bertahun-tahun berputar-putar di padang tersebut, mereka tak pernah menderita kesulitan apalagi penyakit. Sifat membangkanglah yang justru diderita Bani Israel. Mereka tak pernah bersyukur atas rahmat Allah. Dikisahkan saat tinggal di sana, tidak hanya naungan awan ataupun mata air yang didapatkan Bani Israel. Terdapat satu lagi rahmat Allah yang tak kalah luar biasa. Mana dan salwa, itulah anugerah Allah untuk memenuhi kebutuhan pangan Bani Israel. Mana merupakan makanan yang rasanya lezat dan manis layaknya madu. Warnanya pun putih, cantik layaknya salju. Makanan ini sangat mudah ditemui Bani Israel. Setiap pagi mereka membawa keranjang untuk memunguti mana yang selalu ditemui melekat di batu-batu, pohon, ataupun kayu. Adapun salwa merupakan sejenis burung puyuh yang dagingnya empuk dan gurih. Salwa yang biasa terbang tinggi diperintahkan Allah untuk terbang rendah dan berbondong-bondong. Dengannya Bani Israel amat sangat mudah untuk menangkapnya.
Mana dan salwa itu makanan yang langsung diturunkan Allah dari surga untuk Bani Israel. Itu benar-benar rahmat yang luar biasa. Dengan anugerah mana dan salwa, maka lengkaplah nikmat Bani Israel. Mereka tak pernah kelaparan meski di tengah padang pasir. Mereka tak pernah dijangkiti penyakit karena dua jenis makanan tersebut juga memiliki kandungan layaknya obat. Bahkan di era Rasulullah, kedua jenis makanan ini termasuk dalam tibun nabawi. Namun apa yang dilakukan oleh Bani Israel dengan rahmat yang sedemikian banyak itu bukannya membuat mereka bersyukur, malah mereka makin menawar dan membangkang lagi. Mereka berkata, "Hai Musa, kami tak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuh di bumi, seperti sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Memang benar-benar ya, orang-orang Bani Israel ini sudah dalam keadaan tersesat, dikasih makanan gratis langsung dari surga, gak bersyukur. Dikasih pula mata air, masih belum bersyukur juga. Ditambah naungan awan yang artinya itu gak kepanasan, gak kelaparan, masih aja menawar. Ini seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Oleh sebab itu mohonkanlah kami kepada Rabb-Mu agar mengeluarkan bagi kami apa yang tumbuh di bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa lalu berkata, "Maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai ganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat murka dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 61. Selama bertahun-tahun, hingga dalam diriwayatkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun mereka berputar-putar di situ, di padang pasir tanpa arah yang jelas ya, selalu kembali dan kembali. Kemudian Nabi Musa menyuruh orang-orang pilihan dari 12 kabilah untuk mengintai suasana di negeri Amalikoh ini. Oleh Nabi Musa sudah diperingatkan agar orang-orang pilihan itu tidak menceritakan tentang bagaimana keadaan di Amalikoh, karena ditakutkan nanti gentar, apalagi dengan melihat badan-badan mereka yang besar gitu, ditakutkan nyali mereka akan ciut. Tapi ternyata yang 10 orang ini menceritakan kepada keluarganya, dan tentu saja ini membuat suasananya semakin ciut nyali mereka. Di antara 12 orang pilihan kabilah itu ada yang bernama Yusha bin Nun, salah satu orang pilihan yang masih lurus dan taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya bahwa tidak perlu takut karena sudah dikabarkan akan adanya kemenangan apabila mereka bertempur melawan orang-orang Amalikoh ini. Akan tetapi nyali Bani Israel yang sudah ciut cenderung mengingkari dan mereka tidak mau diajak ikut berperang. Sebenarnya orang-orang Amalikoh ini juga ciut nyali dengan keberadaan kaum Nabi Musa, karena mereka sudah mendengar berita bahwa kaum Nabi Musa adalah kaum yang diberkati oleh Allah. Dan akhirnya ketika pasukan Nabi Musa bertempur, meskipun diikuti oleh sedikit dari kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa memenangkan pertempuran itu. Di sini peran Yusha bin Nun sangat besar sekali, apalagi dikasih anugerah Allah bisa menghentikan matahari. Nah, untuk kisah tentang Yusha bin Nun ini nanti ada di part 3 ya. Ini sampai kesimpulannya aja dulu. Singkat cerita, perang dengan kaum Amalikoh ini dimenangkan oleh Bani Israel, dan oleh
Yusha bin Nun, Bani Israel disuruh untuk menaati aturan dengan cara bersujud dan merendahkan diri ketika masuk ke daerah ini. Tapi ternyata mereka malah meledek dengan cara jalan mundur. Begitupun ketika berdoa. Jadi memang benar-benar Bani Israel ini sengaja bikin kesel. Sudah dikasih kemenangan masih aja nawar, masih aja mengolok-olok. Akhirnya Allah timpakan wabah taun untuk mereka, dan 70.000 orang Bani Israel ini hancur seketika dengan wabah itu. Itulah ketika Allah sudah benar-benar murka karena sudah dipermainkan oleh Bani Israel. Nah, itu tadi sahabat kisah tentang Bani Israel dengan segala kemungkaran dan pembangkangannya, yang diantaranya diberikan mana, salwa, dan dinaungi dengan awan tapi malah menawar. Akhirnya Allah kasih wabah taun. Dan di situ juga ada kisah-kisah kemenangan Bani Israel yang pada akhirnya Bani Israel itu yang masih seperti itu, masih wataknya masih keras, masih dengan pembangkangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 57 sampai ayat 61. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Selanjutnya akan ada kisah pembangkangan Bani Israel part 3. Nantikan ya. Mari kita dukung channel yang positif agar kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.